Media Dinding Kota bersama saya Syakira, inilah kabar Sultra lain hari ini. Mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, Wali Kota Kendari membentuk tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir kembali memberikan himbauan kepada seluruh rumah ibadah, tidak terkecuali Muslim dalam hal ini masjid, dan Kristiani yakni gereja, untuk tetap tidak menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan ibadah. Bahkan, ia akan meminta Ketua MUI atau Muhammadiyah dan organisasi keislaman untuk tidak memfasilitasi ibadah dalam jumlah besar. Dan wali kota juga memerintahkan pembentukan gugus tugas dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW, sampai ke tingkat RT, dan juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait waspada virus COVID-19. Dan besok akan bersama-sama Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Kendari akan membagikan 10.000 masker. Hal ini diungkapkan Wali Kota Kendari dalam rapat koordinasi bersama Kapolres Kendari, Dandim 1417 Kendari, pimpinan OPD, ID Kota Kendari, MUI Kota Kendari, Muhammadiyah Kota Kendari, pimpinan Rumah Sakit Sekota Kendari, Camat Kota Kendari di Aula Pendopo Rujab Wali Kota Kendari pada Senin, 23 Maret 2020. Seluruh rumah ibadah, tidak terkecuali Muslim, dalam hal ini masjid, kemudian untuk Kristiani gereja, untuk tetap tidak menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan ibadah yang jumlah besar. Kalau bisa, saya minta lewat Ketua MUI, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi keislaman untuk masjid-masjid tidak memfasilitasi. Mungkin saya memaklumi kalau kemarin, karena itu informasinya kasih, gitu ya, kita baru ngambil keputusan malam, besoknya sudah Jumat. Bahkan saya baru berencana rapat sebenarnya di hari Jumat pagi. Tetapi sore Kamis itu sudah ada informasi bahwa ada 3 positif sehingga tidak ada jalan lain, sehingga saat itu juga harus ambil keputusan. Saya tidak sempat lagi rapat, akhirnya pertelepon saja ke Ketua MUI, Ketua Muhammadiyah, Ketua NU, beberapa tokoh agama saya telepon langsung dan minta penguatan. Akhirnya saya ambil keputusan untuk itu. Oleh karena itu, saya kira Senin ini kita punya waktu yang cukup untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh umat agama apapun, ya, Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Kita minta semua tokoh-tokoh agama memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini pilihan yang berat memang. Ini pilihan yang tidak mudah. Bahwa kita melakukan ini sekali lagi kondisinya darurat. Kondisinya darurat. Kalau kondisi normal tentu kita hanya orang tidak waras yang mengambil keputusan seperti ini dalam kondisi normal. Ini kondisinya tidak normal, kondisinya darurat. Sehingga hukum yang berlaku pun hukum darurat, ya. Yang aturan yang berlaku pun aturan darurat, ya. Jadi seperti itu. Tidak bersalaman itu kan tidak sopan dalam etika dan tata krama kita. Tapi karena kondisinya darurat, sehingga kita mengambil keputusan tidak melakukan itu. Jadi itu sekali lagi yang pertama, bahwa saya minta untuk seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk patuh dan mau bersama-sama kita menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas ibadah yang dalam jumlah besar yang memungkinkan terjadinya penyebaran atau penularan virus COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya meminta, ini karena mungkin baru gugus tugasnya baru di level kota, sehingga belum masif ke bawah. Saya perintahkan semua camat pulang dari pertemuan ini segera bentuk tim gugus tugas sampai ke level yang paling rendah di RT. Saya minta pulang dari sini, camat bentuk gugus tugas, libatkan tokoh masyarakat, libatkan seluruh elemen yang ada di kecamatan untuk kemudian bergerak sampai di tingkat kelurahan. Saya minta besok sudah di tingkat kelurahan dan seterusnya sampai ke tingkat RW dan RT. Bentuk gugus tugas ini sehingga kita tidak bergerak sendirian. Nanti terkait materinya akan saya sampaikan lewat grup WA, supaya kita punya bahasa yang sama, punya materi yang sama, sumber informasi yang seragam, sehingga tidak membuat malah masyarakat menjadi simpang siur. Jadi nanti kita akan sebarkan, walaupun sudah ada inisiatif, tapi saya perintahkan mulai hari ini, pulang dari pertemuan ini, saya minta hari ini tuntas di level kecamatan, gugus tugasnya,
Kemudian besok seluruh kelurahan, seluruh lurah juga membentuk gugus tugas sampai ke tingkat RW dan RT. Karena dengan begini nanti informasi bisa semakin meluas. Mudah-mudahan harapannya dengan semakin banyak yang mengingatkan, semakin banyak informasikan, kesadaran itu meningkat, sehingga nanti perilakunya juga bisa berubah. Kemudian saya juga yang ketiga menghimbau bersama-sama, insya Allah walaupun ini sudah berjalan dengan sangat baik, insya Allah saya minta kesediaan juga nanti Pak Kapolres untuk kita bersama-sama mengawal masyarakat kita dan aktivitas yang sudah kita mulai kemarin bersama Pak Kapolres, Pak Dandim juga. Kita akan terus melakukan upaya sosialisasi secara langsung lewat alat komunikasi, baik itu sosial media. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolres sudah banyak juga langkah-langkahnya, Pak Dandim juga terima kasih. Tapi kita teruskan ini sampai kemudian benar-benar kita menyaksikan secara keseluruhan masyarakat kita punya pemahaman dan kesadaran yang sama. Karena kelihatannya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum menyadari ini, masih abai, masih tidak peduli, masih tidak khawatir, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah masih normal. Itu yang kita ingin lakukan. Insya Allah kita terus berkoordinasi. Sekedar informasi Pak, insya Allah besok kita bersama-sama BLK Kota Kendari akan menyebar kurang lebih 10.000 masker. Ini juga APD, tapi kita tidak menyebarnya secara serampangan. Jadi ini juga kadang-kadang mau niat baik tapi cara yang salah. Ada beberapa kabupaten melakukan sebar di pasar, sebar di jalan-jalan, justru membuat orang berkumpul dan saling kontak. Ini juga keliru. Jadi kita akan fokus besok ini menyebarnya lewat fasilitas kesehatan, lewat pelayanan umum. Jadi kita akan nanti besok ke Batramas, mungkin ke beberapa puskesmas, dan juga mungkin ke beberapa tempat layanan umum yang langsung kita serahkan ke pimpinannya. Nanti dia yang menyebarkan ke petugasnya di lapangan. Karena kalau disebar langsung secara serampangan juga tidak pertama kurang bermanfaat, yang kedua efeknya juga tidak. Mungkin efek citranya dapat, pencitraannya dapat, tapi ini bukan lagi waktunya pencitraan, bukan lagi waktunya kemudian dapat popularitas, apalagi elektabilitas, bukan lagi waktunya. Sekarang waktunya kita fokus pada penghentian potensi penyebaran. Jadi ini akan kita lakukan seksisinya Pak Kapolres, Pak Ketua DPR, Pak Dandim juga sama-sama besok kita ngatur nanti. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Kendari Subhan, bahwa untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas Ketua DPRD, bukan hanya tugas petugas medis, tapi menjadi tugas seluruh masyarakat. Dan semoga di waktu 14 hari ini bisa dituntaskan. Dan kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh tim gugus tugas COVID-19 di Kota Kendari. Dari kepolisian, ya. Saya rasa di kepolisian juga sudah ada pertap ya, protokoler, dan itu sudah ada dalam Kapolri. Sehingga bagaimana ini secara merata semua, kita fokus rantai penyebaran COVID ini menjadi tugas kita semua, bukan saya tugas pemerintah, bukan saya tugas DPR, bukan saya tugas dari petugas medis, tapi menjadi tugas kita dari semua elemen masyarakat, mulai dari tingkat pemerintah Kota Kendari sampai yang terkecil di tingkat RT. Ini bisa berperan untuk pencegahan ini, dan mudah-mudahan kita berharapnya ini di waktu 14 hari ini sudah bisa kita tuntaskan dan tidak lagi perpanjangan. Artinya ini sudah bisa kita putus rantai. Dan kami juga DPR akan melakukan langkah-langkah termasuk pengawasan yang dilakukan agar ya proses memutus rantai dan upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak, pemerintah dan Satgas yang sudah bekerja, ini kita apresiasi. Mudah-mudahan tidak putus apa yang sudah kita lakukan, termasuk bagaimana upaya kita bisa memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Karena tidak semua memiliki media sosial, masyarakat kita, yang tidak semua mereka bisa mendengar, tapi tugas kita semua dari semua jenjang ini menyampaikan informasi dan mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19. Untuk diketahui, pasien positif COVID-19 di Sultra ada 3 pasien yang sampai hari ini masih dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Batramas.
Dari Komplek Blok M, Bende Kendari, Sultra Line mengabarkan.